Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumi. Tobat diwajibkan karena beberapa perkara. Pertama, supaya mudah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik itu artinya dijelaskan oleh para ulama, arti taufik itu artinya diciptakan kemampuan taat. Itu artinya taufik. Diciptakan kemampuan taat disebut taufik. Nah, orang yang kada tobat dari dosa itu Allah kada akan memberi taufik. Artinya kada dikuasakan kepada orang itu kemampuan untuk berbuat taat karena dosa-dosa yang kada tobat daripadanya. Jadi berbuat taat itu sulit, payah, susah. Untuk bisa berbuat taat dengan ikhlas karena Allah disebabkan dosa-dosa yang belum tobat itu. Dikisahkan ada seorang laki-laki datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Laki-laki ini berkata kepada Hasan Basri, "Wahai Imam, ini sulit untuk sembahyang malam tahajud. Padahal sudah disiapkan segala-galanya untuk tahajud itu. Banyu sudah disiapkan, nang menggarak sudah ada disuruh, kayaknya bila jam sekian bangunkan. Tapi tetap kada kawa juga tahajud tuh, kenapa sebabnya?" Lalu Hasan Basri menjawab, "Engkau dipasung oleh dosa kau." Nah, itu diperlukan tobat. Dengan tobat maka taufik akan datang. Kemampuan untuk taat itu bisa. Kenapa kita sulit taat? Tahajud sulit, bahkan kadang-kadang sembahyang wajib pun sulit. Itu kalau lain sebabnya akibat dosa. Zunubu qayyadat, dosa yang mengikat dirinya sehingga kesulitan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari Imam Ghazali tadi, tobat itu diwajibkan karena dua hal. Satu, supaya dapat taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada ada alasan lain kenapa kita kada kawa sembahyang tahajud. Tidak ada alasan lain pada dosa kaya. Apalagi di rumah kita sudah cukup isi parak, banyu banyak, alarm ada. Atau kata kawa tahajud. Kenapa? Sebabnya dosa masalahnya. Coba aja pasang alarm tuh. Hendak tahajud jam 2. Alarm berbunyi, memati alarm. Tapi pasang alarm berbunyi dimati pulang. Nah, kenapa sebabnya? Itu dosa yang memasung. Jadi alamat orang kada kawa tahajud itu aja kebanyakan dosa. Bila kada kawa tahajud malam, kebanyakan dosa. Supaya kawa kayak apa? Tobat. Tobat ya, tobat. Dengan bujur-bujur tobat. Bujur-bujur tobat maka akan dimudahkan Allah untuk melakukan taat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya ibadah-ibadah sunat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya ibadah-ibadah sunat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu ada martabat. Martabat ibadah itu ada fardu. Fardu itu bagi dua. Fardu ain, fardu kifayah. Habis itu lagi ada sunat. Martabat yang kedua sunat. Sunat ini pun ada sunat muakkadah, ada sunat yang sangat kuat tuntutannya, ada sunat ghairu muakkadah, ada sunat tapi kada kuat tuntutannya. Nah, martabat ibadah ini menentukan apakah diterima atau kadanya. Orang yang suka melakukan ibadah di martabat yang rendah, meninggalkan ibadah yang martabat tinggi, itu kata diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, nang wajib banyak nang mesti digawi, tapi ketuju mengerjakan yang sunat. Nah, ini satu bukti bahwa ibadah itu kada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah yang wajib dulu mestinya. Nyari ibadah
yang sunat. Nah, tobat itu wajib. Tobat itu wajib. Ini ditinggalkannya tobat. Ketujuh berzikir, ketujuh bersalawat. Itu kada diterima oleh Allah. Allah kada suka itu. Yang Allah sukai daripada kita melaksanakan yang fardu. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa ibadah yang paling kusukai dari hambaku itu ialah melaksanakan yang aku fardukan atasnya. Nah, jadi ibadah yang paling disukai Allah, ibadah yang diwajibkan. Nah, tobat ini wajib. Ini ditinggal kada terlaksana ketujuh menggawi yang sunat. Allah kada suka itu. Allah kada suka. Orang kada sembahyang zuhur, tadi ketujuh sembahyang duha, kada terima Allah. Kenapa? Wajib ditinggal. Nah, sunat dikerjakan. Sembahyang isya kada sembahyang isya, tadi ketujuh empat tarawih, kada diterima Allah tarawihnya. Kenapa? Yang wajib ditinggalnya. Nah, orang ini ada punya hutang. Nah, ada punya hutang kepada manusia. Dan hutangnya sudah jatuh tempo. Sampai tempo artinya. Kada dibayar-bayar hutang. Tapi ketujuh bersedekah, kada terima Tuhan sedekahnya. Kenapa? Karena ada yang mesti, yang wajib dibayar dulu. Nah, orang kada berzakat, zakat wajib. Jadi ketujuh berwakaf, wakafnya jelas kada diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu martabat taat. Jadi martabat taat itu yang paling disukai oleh Allah, yang kita gawi, kita laksanakan yang paling tinggi dulu, yaitu adalah kewajiban. Nah, tobat ini hukumnya adalah wajib. Tobat dari dosa hukumnya adalah wajib. Inya kada tobat. Ketujuh hingga baca Quran, ketujuh hingga bersalawat, ketujuh hingga baca burdah, ketujuh hingga baca manakib. Kemana-mana baca manakib didatangi. Tapi tobat maka kada. Tobat kada dilaksanakan. Ini jelas Allah kada ketujuh. Dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal-amal itu. Akibat dia meninggalkan kewajiban yang ada. Nah, ini Imam Ghazali, tobat itu kenapa wajib? Satu tadi supaya dapat taufik, yang kedua supaya ibadah-ibadah sunnah diterima Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran sunat, baca salawat sunat, baca maulid baik, baca burdah baik, baca manakib bagus. Tobat tobat wajib. Nah, tobat mestinya dulu. Makanya biasanya kalau kita membaca majelis-majelis zikir, majelis maulid, majelis salawat, pasti biasa dulu dengan astagfirullahalazim li wali walidayya. Itu sebenarnya supaya tobat dulu. Kayaknya jangan baca salawat. Supaya tobat dulu, karena tobatnya wajib. Nah, jadi setiap majelis zikir, salawat, majelis burdah, majelis manakib, itu bagus didahului dengan astagfirullahalazim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minkum, adalah merupakan bagian dari tobat. Walaupun itu bukan tobat yang sesungguhnya, karena tobat itu hati. Cuma bagian dari tobat ya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alasannya kenapa tobat disuruh, diwajibkan, karena dua hal tadi ya. Bagaimana mungkin seseorang bermunajat kepada Allah taala sedangkan Allah murka kepadanya? Bagaimana mungkin seorang bermunajat kepada Allah sedangkan Allah murka kepadanya? Ada mungkin artinya, ada mungkin bisa munajat kepada Allah kalau kita sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui cinta dan murka Allah kepada kita itu kada sulit. Ini kita sedang apa? Apa kita sedang dicintai Allah atau sedang dimurkai Allah?
kita nih, di saat kita mampu melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah, berarti Allah cinta kepada kita. Berarti Allah cinta kepada kita. Oleh karena Allah cinta kepada kita itu, maka kita bisa untuk berbuat taat kepadanya. Kapan kita tahu Allah itu kada senang dua kita? Kapan kita tahu bahwa Allah itu murka kepada kita? Di saat kita melakukan maksiat. Di saat kita melakukan maksiat, pastikan bahwa Allah sudah murka kepada kita. Pastikan itu. Kalau kita maksiat kepada Allah, maka kita memastikan diri kita sedang dimurkai Allah. Sebab kada akan bisa melakukan perbuatan maksiat kecuali orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada akan bisa melakukan maksiat kecuali orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Berkata Sayyid Abdullah Al-Jardani, taubat merupakan pokok segala makam dan hal. Dalam dunia tasawuf itu ada makam, ada istilah kata-kata makam, ada istilah hal. Ini hanya dalam dunia tasawuf. Dalam fikih tauhid ya kada ada itu. Makam itu artinya sesuatu yang kita usahakan, itu disebut makam. Sedangkan hal itu sesuatu yang dihasilkan oleh makam itu. Contohnya tobat. Tobat ini makam. Makam harus diusahakan. Nah, kalau kita bisa duduk di makam tobat itu, akan dapat hal. Apa halnya itu? Hubbullah, kecintaan Allah. Jadi orang yang duduk di makam tobat, orang yang selalu tobat kepada Allah. Jadi berbuat dosa, tobat kepada Allah. Karena jam berikutnya ada pulang berbuat dosa, tobat lagi kepada Allah. Karena habis zuhur, tagawi pulang dosa, tobat lagi kepada Allah. Selalu tobat, setiap ada pelanggaran ada tobat. Ini orang duduk di makam tobat. Nah, orang yang di makam tobat ini dia akan dapat hal. Apa hal itu? Hal itu adalah sesuatu yang datang dari Allah, yaitu cinta Allah. Makanya ada at-taib Habibullah. Orang yang tobat itu Habibullah, kekasihnya Allah. Nah, tobat itu makam, cinta Allah itu disebut hal. Nah, jadi makam ini kalau untuk mencapai titel ma'rifatullah itu melalui 10 makam. Kada akan bisa seseorang itu duduk di makam ma'rifat kecuali dia harus melalui 10 makam. Makam yang pertama yang dilaluinya tobat. Kamu ada makam tobat. Yang kedua ada makam wara. Yang ketiga ada makam zuhud. Yang keempat ada makam fakir. Yang kelima ada makam sabar. Yang keenam ada makam syukur. Yang ketujuh ada makam khauf. Yang kedelapan ada makam raja. Yang kesembilan ada makam tawakal. Yang ke-10 ada makam ridha. Nah, kalau 10 makam itu kita lalui, kita jalani, maka kita berhak menyandang gelar al-arif, orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari tobat. Orang kada akan bisa duduk di makam yang kedua, makam wara. Yang dari tangga 10 tangganya sampai ke luteng itu misalnya. Kada akan bisa naik ke tangga kedua wara kalau kada tobat dulu. Kan wara menjauhkan diri dari yang haram, menjauhkan diri dari yang subhat. Bisakah kita ke situ? Kada bisa kalau kada tobat. Nah, tobat ini makam yang pertama. Nah, jadi tobat merupakan pokok segala makam dan hal. Kalau jadi orang bersyukur, mau kada tobat mustahil. Kalau jadi orang sabar, kalau orang belum bertobat mustahil. Kalau jadi orang yang takut kepada Allah, kalau dia belum tobat mustahil. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah, kalau belum tobat mustahil juga.
Apakah dia jadi orang yang ridha kepada Allah kalau belum tobat? Mustahil juga. Karena tangga pertama yang mesti dilalui untuk mencapai 10 makam itu tobat dulu. Tobat. Nah, ini tobat. Ini pokok segala makam dan hal. Tobat membersihi diri daripada dosa. Kita bersih mata dengan minta ampun kepada Allah daripada dosa yang timbul di mata. Dosa telinga dibersihi, dosa mulut bersihi, dosa tangan dibersihi, dosa kaki dibersihi, dosa perut dibersihi, semua dosa anggota tubuh kita bersihi. Nah, tobat. Habis itu kita tobat daripada dosa-dosa yang berkaitan dengan diri, harta. Kita seleksi harta kita, mana yang didapat dengan halal. Oh, ini pinjam motor ini halal karena menjual bohongan warisan halal. Ini rumah di mana dapatnya, ini halal, berian mintuha. Nah, mintuha dapat warisan siapa? Diberi halal. Nah, ini mobil, nah ini kada jelas nih, duitnya di mana belinya. Berarti ini harus bersihkan. Nah, ini mobilnya berhubung kada jelas duitnya, bersihkan. Itu tobat harta. Sudah harta ini tobat, bersih dari harta-harta subhat, bersih dari harta haram, tinggal harta halal. Lalu yang kedua, tobat dari yang berkaitan keluarga. Ini anakku kayak apa? Anak yang belum balik, yang masih dalam keadaan kewajiban kita. Anakku yang belum balik kayak apa? Bini, kewajiban kita. Ini bini kayak apa? Pakaian bini kayak apa? Pergaulan bini kayak apa? Tingkah laku bini kayak apa? Kalau kita bersih diri, bersih harta, tapi kita biarkan bini kita kada karuan kalau yurat, kada akan bisa. Karena bini kada bisa lepas daripada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, "Ku ampus aku, jaga diri kamu." Bukan sampai di situ, wa ahlikum. Nah, dan anak bini kamu. Jadi bini itu tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab kita. Kalau bini buka aurat kita lihatkan, kita dosanya. Bini mengerjakan yang haram, kita tahu, kita biarkan, kita dosanya. Dan celakanya kayaknya bini di akhirat kalau kita masuk surga ditariknya ke neraka. Ini bini yang ketujuh maksiat. Lakinya ahli ibadah, ahli penuntut ilmu, ahli zikir, ahli nama kebaikan. Tapi bini dilihatkan, kayaknya di akhirat laki ini hendak masuk surga dipiruhuti oleh bini. Ya bini jangan, kita akan neraka sama-sama aku. Dalam Ihya disebutkan awwalu ma yatahallaqu bil abdi yaumal qiyamah zawjatuhu. Awal orang yang berpiruhut lawan manusia itu di hari kiamat bininya dulu. Lah kalau ke surga lakinya nih. Kalau membiarkan dalam dunia ini bininya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, tobat ini tobat diri sendiri dulu, tobat dari harta yang kada bagus, dan tobat kepada keluarga kita yang wajib kita didik, kita bina. Jadi tobat pokok segala makam dan hal. Nah, jadi kada akan bisa dapat cinta Allah kalau kita belum tobat. Ada mungkin. Nah, orang yang tidak bertobat tidak ada makam dan hal. Makam itu kedudukan lah bahasa kita. Orang yang kada ada tobat, kada ada makam, kada ada kedudukan di sisi Allah. Kada ada harga artinya orang yang kada tobat. Kalau hendak dapat makam, tobat dulu. Seperti orang yang tidak punya tanah, tidak mungkin bisa membangun bangunan. Maka wajib atas seorang hamba segera tobat dari dosa-dosanya. Nah, tobat ini kewajiban yang segera. Nah, ini memperlambat tobat itu dosa yang perlu ditubati. Taswifut ta'ah dzambun yajibu taubah alaihi. Menunda tobat
itu dosa yang wajib ditobati. Nah, jadi tobat ini kadang mengenal waktu. Begitu kita berbuat maksiat, langsung ada tuntutan untuk tobat. Kita tunda, menambah dosa. Ditunda lagi, nambah dosa. Disebut taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Maka wajib atas seseorang hamba segera tobat dari dosa-dosanya agar terlepas dari murka Allah Ta'ala dan neraka jahanam dan siksa-siksa lainnya. Dan lagi supaya terlepas dari kehinaan yang abadi dan supaya mendapat keberuntungan yang abadi. Hampir dengan pintu rahmat Allah Ta'ala mencapai ridha dan surganya. Dan supaya mudah mendapatkan taufik Allah Ta'ala untuk berbuat amal saleh dan supaya diterima segala amal ibadah, karena kebanyakan amal ibadah itu hukumnya sunat, sedangkan tobat hukumnya wajib, dan tidak diterima amal ibadah sunat sebelum melaksanakan yang wajib disegerakan. Berkata ba'dul ulama, jangan sekali-kali menunda tobat, sebab menunda tobat itu membawa dua bahaya yang sangat besar. Satu, bertumpuknya dosa yang menjadi titik hitam di dalam hati sehingga menjadi rain karena karat yang tidak bisa dihapus lagi kecuali dengan api. Kenapa tobat itu segera diwajibkan segera? Karena tobat itu di dalam Al-Quran dijelaskan, hadis Nabi menjelaskan, setiap kali kita berbuat dosa itu menimbulkan satu nuktatun sauda fi qalb, menimbulkan titik hitam di dalam hati. Nah, satu kali kita berbuat dosa ada titik hitam. Ini kalau lambat dibuang, kayaknya sulit, titik hitamnya akan makin mendalam, akan makin sulit dibuangi. Nah, kalau lakas dibuangi nyaman aja. Titik hitam itu kalau kita lakas tobat kepada Allah, sukila minha, dibersihkan daripadanya. Nah, jadi kenapa segera tobat? Supaya jangan sampai titik hitam itu menjadi karat. Menjadi karat. Yang kedua, kenapa segera tobat? Mendadak maut, sehingga tidak bisa lagi bertobat, maka celakalah dia. Mati berdahulu, kalau sempat tobat, maka celakalah. Celaka. Tersebut dalam asar bahwasanya kebanyakan teriakan ahli neraka itu disebabkan menunda-nunda tobat. Yang terbanyak orang yang masuk neraka itu orang yang dalam dunia memperlambat tobat sehingga kada sempat lagi. Nah, oleh karena itu segeralah bertobat baik dari dosa yang zahir maupun dosa batin agar bisa kita peroleh taufik untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejahatan dosa itu menimbulkan kerugian dan kehinaan, dan lagi pasungan dosa itu mencegah seseorang untuk segera berbuat taat dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi beratnya dosa itu mencegah rajin dan ringan beribadah, dan mengakali dosa membuat hati menjadi hitam dan gelap dan keras. Dan jika tidak ada rahmat Allah Ta'ala yang memperdapatinya, maka yang demikian itu membawa kekafiran dan kecelakaan yang abadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dosa salah satu yang menyebabkan orang itu mati kadang membawa iman. Kebanyakan dosa itu salah satu. Salah satu penyebab orang itu mati kadang membawa iman, kebanyakan dosa yang bertumpuk-tumpuk di dalam tubuhnya. Nah, itu yang paling dikhawatirkan kalau kita memperlambat tobat tadi. Bagaimana bisa mendapatkan taufik sedangkan dia berada di dalam kejahatan?
Bagaimana bisa diajak tunduk untuk berkhidmat kepada Allah sedangkan dia terus-menerus dalam maksiat, dan bagaimana bisa dihampirkan untuk munajat sedangkan dia masih bercelumur dengan najis maksiat, dengan najis maksiat. Orang yang pakaiannya kotor, ujar Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, orang yang pakaiannya kotor dilarang masuk untuk menghadap raja. Nah, orang yang pakaiannya kotor, bercelumur lumpur, dilarang masuk untuk menghadap raja. Ada pengawalnya, oh ini lumpur, jangan menghadap raja, mandi dulu, bersih sana. Raja kalau terima kalau datang menghadap baju berlumpur nanga ini, maka pengawalnya akan nyuruh basuh, mandi dulu. Itu kalau baju kotor, penuh dengan kotoran, maka raja kadang akan bisa menerima. Nah demikian pula hati yang kotor, badan yang kotor dengan najis maksiat, tentu Allah kadang akan menerima untuk berkhidmat, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang disebutkan yang artinya, apabila berdosa seorang hamba, maka berjauhlah dua malaikat kanan dan kiri disebabkan bau mulut yang bau busuk yang keluar dari mulutnya. Bagaimana patut mulut seperti ini berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak dosanya di mulut, suka menggibah, suka memfitnah, suka mengadu domba, macam-macam mulutnya nih, itu mulutnya bau busuk. Nah mulut yang semacam ini mana mungkin patut untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dapat dipastikan bahwa orang yang terus-menerus berbuat dosa itu sulit mendapat taufik Allah, dan tidak akan ringan dan rajin tubuhnya berbuat ibadah. Jika berbuat ibadah juga pasti dengan susah payah, tidak merasakan manis dan lezatnya ibadah. Semua yang demikian itu akibat jahatnya dosa dan meninggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini situ dulu. Ila hadratin Nabi